Halo guys, apa kabar? Kembali di channel Intuisi Miss M. Terima kasih untuk yang masih tetap setia di sini, sudah klik video-video saya, konten-konten saya. Masih tetap patuh ya dengan peraturan pemerintah. Kalau memang kita diminta untuk berdiam diri di rumah, mudah-mudahan kalian memilih tontonan-tontonan yang bisa menghibur kalian. Salah satunya adalah bacaan tarot saya, dan kali ini kita akan coba baca tentang kasus yang baru-baru ini terjadi. Ada dua pasangan muda, bisa dibilang konglomerat yang lumayan terkenal, ya bukan lumayan lagi, sudah sangat terkenal. Kehidupan rumah tangga mereka baik-baik saja, bahagia-bahagia saja, dan tidak menutup kemungkinan di antara kalian para viewers, baik itu yang ada di seluruh wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia, agak-agak iri gitu ya dengan keromantisan, dengan kemesraan mereka, dengan kekayaan mereka mungkin. Ya, pasangan Nia Ramadhani dan Bakri yang tertangkap polisi menggunakan atau diduga menyalahgunakan narkoba. Tidak ada yang menduga kasus ini kan guys, tidak ada yang menduga ini akan terjadi. Tetapi kalau kemarin ada juga teman saya yang memprediksikan bahwa wah ini pasti nantinya akan jatuhnya ke rehabilitasi. Ya dengar-dengar informasinya sih begitu ya, jatuhnya ke rehabilitasi, nggak akan bisa sampai ke pengadilan kayak gitu. Tapi nggak tahu karena ini beritanya masih terus berkembang terus. Polisi juga masih melakukan penyelidikan, tapi kita tidak akan menyoroti ke arah sana. Kita akan lebih membaca tentang pengakuan Nia Ramadhani ketika tertangkap dalam dugaan penyalahgunaan narkoba dengan barang bukti 0, sekian gram sabu-sabu itu. Pengakuan Nia Ramadhani waktu itu guys ke polisi adalah dia bilang karena pandemi lagi stres. Kalau saya ditanya, saya pasti juga akan jawab hal yang sama. Tidak ada yang mengalami situasi pandemi ini nggak stres, nggak depresi dan lain sebagainya, bosen di rumah. Pasti semua mengalami, tetapi kan bagaimana cara kita untuk mengalihkan itu menjadi ke hal-hal yang tidak merugikan orang lain. Contohnya, kalau saya bikin bacaan seperti ini dan kalian nonton, nah itu adalah salah satu contoh yang tidak merugikan orang lain sama sekali, ya kan? Dan juga pasti juga tidak merugikan diri sendiri. Kalau nyabu, kalau pakai narkoba, pasti merugikan diri sendiri, belum juga orang lain gitu kan. Oke. Langsung saja, Nia Ramadhani mengaku bahwa ketika dia diduga menyalahgunakan narkoba, dia ngaku kalau dia stres karena pandemi. Apakah benar seperti itu adanya? Apakah memang Nia Ramadhani stres atau hanya sekedar itu alasannya saja? Jawabannya cukup klise sih ya. Stres atau tidak? Atau ada alasan lain? Nah, alasan lain itu yang kita nggak tahu ya. Kita coba cek aja dari kartu tarot saya. Oke, jawaban Nia Ramadhani, dia bilang stres ketika menghadapi pandemi, bosen di rumah. Oh, nggak bisa jelong-jelong, nggak bisa jalan-jalan ke luar negeri, nggak bisa shopping, dan lain sebagainya. Apalagi PPKM darurat ya kan? Jawabannya adalah stres karena pandemi. Apakah murni jawabannya hanya karena itu? Five of Swords, Two of Pentacles, dan Eight of Swords. Oke. Dikorelasikan dengan pertanyaan apakah memang Nia Ramadhani hanya stres saja menghadapi situasi itu sehingga dia menggunakan narkoba atau menyalahgunakan narkoba. Saya lihat di sini memang dia stuck sih ya. Dia merasa boring, dia merasa bosen. Dia melihat lingkungan sekitar yang berita-berita negatif, banyaknya orang meninggal, artis-artis yang meninggal, sahabat-sahabatnya atau orang yang dia kenal itu banyak yang meninggal dunia karena COVID. Kemudian juga belum berita-berita yang beredar, berita-berita hoaxnya. Saya lihat dia cukup bosan sekali di rumah. Kalau secara keuangan ya pastinya sangat stabil sekali ya guys. Kalau itu nggak usah diragukan lagi Nia Ramadhani dan Aldi Bakri gitu loh. Tetapi saya lihat ada kebosanan tingkat dewa di sini. Bosan tingkat dewa karena pandemi, stres tingkat dewa karena pandemi. Dia tidak bisa tidak bisa memfilter
mana hal yang baik atau mana berita yang baik untuk dia dengarkan, dia lihat, atau mana berita yang intinya dia udah dikuasain lah. Dia itu dikuasain dengan bukan nafsu, dia dikuasain dengan pemikiran-pemikiran yang sangat mengekang pikirannya. Akhirnya dia punya punya beban gitu, punya seperti beban gitu dalam pikirannya itu. Saudaranya, orang tuanya, temannya, sahabatnya, relasinya, koleganya itu jadi korban COVID. Orang-orang yang dia kenal itu sangat membebani pikiran Nia Ramadhani. Dia memang stresnya akut ini, udah tingkat dewa. Bosannya udah luar biasa, udah nggak bisa lagi dibilang bosan-bosan biasa. Sekarang dia mau ngapain coba? Ketika dia masak udah ada asisten rumah tangga, mau bersih-bersih asisten rumah tangga, mau berkebun ada tukang kebun, ya kan? Tapi dia semuanya ada. Mau kemana-mana nggak bisa. Mobil ada, transportasi pasti ada, tapi dia nggak bisa kemana-mana. Mau terbang, mau shopping, mau ngabisin duit nggak bisa, gitu. Intinya dia tuh udah nggak bisa kemana-mana gitu. Itu yang membuat pikiran dia jadi terbeban di dalam rumah. Belum lagi dia dimasuki dengan berita-berita hoax, dimasuki dengan berita-berita negatif dari berbagai macam media sedunia ya, bukan di Indonesia saja, sedunia yang mengabarkan tentang COVID begini, COVID begitu, dan lain sebagainya. Ada 5 Oxford. Jadi kalau memang Nia Ramadhani mengatakan bahwa dia stres, ternyata saya lihat dia bukan hanya sekedar stres guys, tapi ini sudah seperti ke tingkat depresi yang cukup akut dan harus ditolong oleh orang yang profesional gitu, orang yang memang expert di dalamnya. Gak bisa hanya orang terdekat aja yang memberikan dia semangat atau mempengaruhi, tapi harus ada orang-orang yang expert, itu psikolog atau psikiater mungkin ya. Jadi lebih ke arah sana, dia udah akut ini. Sedikit lagi dia bakal, wah lepas ini, sedikit lagi. Maka dari itu ya dia nemulah, karena dia punya duit kan, dia nemulah yang namanya syabu itu. Sehingga ketangkep menyalahgunakan narkoba jenis sabu. Oke, itu adalah bacaan saya untuk kasus dari dunia entertain yang lagi banyak dibahas sekarang. Nia Ramadhani ditangkap atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Oke guys, mudah-mudahan ini tidak terjadi pada kita atau terjadi pada kamu semua yang nonton video saya ya. Jadi kalau memang stres, kalau memang bosan, lakukan hal-hal yang positif aja. Contohnya adalah klik like video saya ini, terus kasih komentar yang positif. Nah, kalau kalian mau request saya bikin konten apa atau bacaan tentang apa juga boleh. Yuk kita bikin sama-sama, saya bikin di rumah, kalian juga nonton di rumah. Supaya nanti pandemi ini kita bisa lewati dengan hal-hal yang positif aja, tidak saling merugikan dan tidak menyakiti diri sendiri. Oke, sampai ketemu lagi di bacaan selanjutnya.